Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Purwanto, di channel penggemar bonsai dan juga tanaman hias. Nah, sebelumnya saya akan sapa juga untuk para subscriber. Terima kasih dukungan selama ini dan buat para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Tak lupa selalu saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, bahagia, selalu dilancarkan rezekinya. Dan buat muslim terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan ini sampai nanti di hari kemenangan kita akan meraih kemenangan itu sendiri. Ya, untuk konten kali ini saya akan menampilkan atau akan mencoba untuk sharing bagaimana saya akan melakukan perawatan. Sebenarnya ini bukan lagi pemrograman tapi hanya perawatan, karena tanaman ini sudah dibentuk dari awal, dari masih setelah disetek tumbuh subur seperti di konten saya sebelumnya. Kita lilit, kita bentuk, dan akhirnya setelah beberapa saat, kurang lebih ini 1 tahun ya, bonggol dari kecil kemudian ini sudah sebesar jempol tangan mungkin. Nah, ini juga sudah punya bentuk dasar tersendiri. Nah, cuma di sini kan harus perlu kita rilis untuk cabang-cabang atau tanaman yang tidak kita akan pakai, jadi kita buang dan kita akan tetap pertahankan yang akan kita pakai. Jadi biar bentuk dasarnya tetap kelihatan bagus. Nah, mungkin ini sudah lebih dari 10 hari saya baru buat channel ini karena ada kesibukan hal, karena semoga juga alam semakin membaik. Pekerjaan sudah mulai datang kembali, jadi kita sudah mulai bekerja kembali. Semoga juga buat semuanya keadaan semakin baik, ekonomi juga semakin baik untuk semuanya. Jadi tetap kita jaga kesehatan dan tetap semangat dalam berkarya. Nah, kali ini saya akan coba untuk sharing bagaimana saya akan memilih untuk cabang-cabang pohon yang tidak dipakai, kita akan buang dan kita akan, kalau memang masih ada yang perlu dibesarkan, kita akan loss. Nah, di sini ini saya punya ID namanya sancang ya. Ini sancang original nih, sancang asli. Nah, saya akan melakukan pemotongan di beberapa bagian yang kelihatan nggak perlu ya, seperti ini. Coba kita akan buka model-modelnya ya. Kita akan buka ruangannya biar kelihatan nanti bodinya. Nah, oke, jadi kita pilih. Nah, pada dasarnya bonsai itu adalah yang bagus adalah cut and grow ya. Jadi kita potong, kemudian sudah akan besar, biar ngepen kita potong, kemudian kita ambil cabang lagi. Nah, cuman kalau tanaman yang biar cepat biasanya kita ambil langsung aja gitu kan, kita atur ngepennya. Kalau misalnya cut and grow biasanya lebih lama, tapi akan lebih bagus hasilnya. Nah, ini seperti ini dililitkan, ini nggak perlu, buang aja. Nah, nanti kita akan tampilkan. Nah, ini kita masih besarkan, ini biar tetap besar di sini, kita jaga. Nanti kita coba arahkan yang ini. Ya, ini adalah salah satu sancang yang saya program dari awal yang masih kecil kita lihat. Nah, nanti kita bisa melihat dari bentuknya di sini.
Jadi ini yang setelah saya rilis lumayan ini banyak sekali yang saya juga harus kurangi. Nah, ini berarti tanaman ini memang masih dalam proses untuk sampai menjadi sebuah bonsai yang cantik. Itu semuanya harus melalui proses yang panjang. Nah, salah satunya adalah perawatan. Karena tanaman yang sudah kita program, kemudian kita tanam dengan media yang subur, harus subur ya. Karena dengan kesuburan dia akan terus berkembang dan kita bisa memproses tanaman itu dengan bagus. Nah, seperti ini kita akan mendapatkan cabang-cabang yang baru yang banyak gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk juga membesarkan untuk di samping batangnya itu sendiri, terus kemudian juga untuk cabang-cabangnya. Nah, untuk cabang ini seperti ini contohnya, ini masih terlalu kecil. Karena terlalu kecil, ini saya sengaja saya los, biarin ya, ini saya los. Nah, ini juga bagiannya masih kecil, saya los. Nah, jadi kalau yang sudah cukup gitu ya, misalnya lebih besar itu, ini juga ada pengelosan tapi agak kita rem kecil sedikit. Nah, di sini kita lihat dari bentuk dasarnya ya, ini bentuk dasarnya seperti ini, melihat dari kaki. Nah, ini kebetulan saya tanam di batu karang. Nah, nanti juga kita bisa proses pada waktu kita akan pindahkan ke pot yang lebih ceper yang kita misalnya sudah jadi. Itu kita akan lagi tambahkan ornamen batu mungkin di sini ya, karena ini masih seperti seolah alami, dia menggigit begitu saja masih kelihatan akarnya di sini. Ini batunya lumayan besar juga ya. Nah, ini juga bentuk dasarnya kelihatan di sini, melaku dari sini ke sini. Nah, nanti sini topnya atau mahkotanya nanti bisa kita reposisi juga, bisa seperti ini nantinya. Nah, tapi ini masih proses ya. Jadi bonsai sebelum jadi kita harus tetap kita rawat, kita proses, kita jaga kesehatannya. Nah, setelah ini yang jelas adalah saya akan kasih pupuk lagi di atasnya. Nah, pupuk yang saya pakai adalah pupuk kotoran kambing yang bulat-bulat, yang utuh. Saya tebarkan di atasnya. Nah, ini kan sudah habis nih, sudah mulai habis nih, udah nggak ada. Nah, ini tebarkan di atasnya. Nah, pas begitu kita siram, nutrisi atau makanan dari pupuk itu akan ikut ke bawah, arus ke bagian akar di bawah. Nah, begitulah kira-kira untuk proses perawatan demi perawatan. Dan ini tidak hanya dilakukan sekali ini saja. Mungkin nanti 2 bulan atau sebulan lagi bisa saya ambil lagi, saya pilihin lagi. Dan kalau memang ada ide baru atau akan saya ganti, karena ini kan berkembang terus ya, sampai pada bentuk yang kita inginkan, baik besarnya maupun bentuknya nanti. Jadi semua berproses. Dan ini sudah sampai hampir mungkin sekitar 10 bulan ya, kurang lebih 10 bulan dari bahan yang kecil kita lilit. Kemudian karena ini kebetulan ini yang saya tanam di batu, saya coba masukin di batu, dan ini perkembangannya. Jadi kalau kita membuat bonsai yang bagus ya memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang. Tetapi justru disinilah proses itu kita nikmati, karena kecintaan kita, hobi kita akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, itu pastinya. Oke, terima kasih untuk terus menyimak video saya. Semoga cukup bermanfaat dan salam hobi bonsai.